warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran jarak jauh ini ya. Belajar secara online. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita yang tercinta. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya untuk kehadiran yang tidak ada di sini adalah Elsya. Terus siapa lagi? Jumlah siswa 32 ya. Oke. Oh, ini jaringannya jadi mental-mental ya temennya ya. Oke, kita masih Elsya ya yang tidak ada. Baik, kita Sama Naomi. Elsya sama Naomi. Mental lagi, tadi dia ada ya? Iya, ada mungkin mental jaringan. Jaringan mungkin ya, oke. Kita mulai saja ya. Materi yang kita bahas sama seperti minggu lalu. Minggu lalu kan membahas ukuran penyebaran data ya. Nah, yang dibahas adalah tentang desil, kuartil, desil, dan persentil. Nah, yang hari ini, minggu ini yang akan kita bahas adalah jangkauan dan simpangan kuartil, lalu simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku atau deviasi standar atau standar deviasi ya. Di sini untuk jangkauan antar kuartil ya, itu dilambangkan dengan huruf R besar, itu dirumuskan, rumusnya ini, R sama dengan Q3 dikurang Q1. Lalu, untuk mencari setengah dari jangkauan antar kuartil atau simpangan kuartil atau juga jangkauan semi interkuartil, rumusnya adalah ini. Lalu nilai 1,5 kali dari jangkauan antar kuartil itu disebut dengan langkah. Rumus langkah adalah ini. Kalau ini ya, yang ini simpangan kuartil ini setengah dikali Q3 dikurang Q1 ini sama saja dengan setengah dikali R. Ya. Lalu yang L juga sama, 3/2 dikali R. R itu apa? R itu ini, rumus dari jangkauan, yaitu Q3 dikurang Q1. Ya. Lalu pagar dalam dan pagar luar. Untuk pagar dalam rumusnya adalah Q1 dikurang L. Lalu pagar luar adalah Q3 ditambah L. Jadi bedanya itu ya, kalau pagar dalam itu dikurangi L, Q1-nya ya dikurangi L. Lalu kalau pagar luar itu Q3 ditambah L. Lalu untuk ukuran data yang besarnya kurang dari pagar dalam dan lebih besar dari pagar luar disebut pensilan. Jadi kalau misalkan dalam soal tersebut ukuran pagar dalamnya tidak ada besarnya kurang dari pagar dalam, itu berarti pensilan. Lalu kalau besarnya lebih besar dari pagar luar itu disebut Jadi kalau ukuran data yang besarnya kurang dari pagar dalam dan lebih besar dari pagar luar itu disebut dengan pensilan. Saya belibet banget perasaan ngomong. Oke, sorry, mohon maaf. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini ada contoh soal ya. Diberikan data sebagai berikut. Nah, ini ada datanya ya. Kalau dihitung jumlah datanya ini adalah ada 30 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, benar. 10 kali 3 30. Tentukan, pertanyaannya adalah tentukan Q1, Q2, Q3. Lalu jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, langkah, pagar dalam, pagar luar, dan pensilan. Nah, untuk menjawabnya,
kita harus mengurutkan terlebih dahulu nilai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ya, datanya kita urutkan. Dari 28 kita urutkan terus sampai yang paling tinggi adalah 84. Nah, setelah diurutkan, langkah pertama bukan Q1 dulu yang dicari, tapi Q2-nya sebagai nilai tengahnya atau mediannya, ya. Nah, Q2-nya karena datanya ini jumlahnya adalah 30, banyaknya data 30, itu genap atau ganjil? 30 genap atau ganjil? Genap. Nah, genap. Kalau genap berarti kita ambil dua angka yang posisinya pas di tengah-tengah. Ya, di sini X15 dan X16. Ini kalau diurutkan panjang ya ke sini-sini. Cuma karena nggak muat makanya dibagi dua. Seperti ini ya. 15 atas 15 bawah. Ya. Nah, kalau diurutkan 28 ini adalah X1, 30 ini X2, 30 keduanya ini yang satunya lagi X3, ini X4, X5, X6 dan seterusnya sampai yang paling terakhir ini adalah X30. Berarti dua angka yang di tengah itu otomatis X15 dan X16. Nah, setengah dikali X15 ditambah X16. X15-nya berapa angkanya? 64. X16-nya 65. Maka 64 ditambah 65 dibagi 2. 64 ditambah 65 dibagi 2. Jawabannya adalah 64,5. Lalu kita mencari Q1-nya. Ya, kita cari Q1-nya. Q1-nya dari yang mana? Q1-nya ini dari X1 sampai X15. Kita cari Q1-nya dari X1 sampai X15. Kalau sampai X15 berarti dia ganjil atau genap? Ganjil. Ganjil ya, berarti ada 15 datum ya. Kalau ganjil itu ada 15 data ya. Kalau 15 berarti kita ambil satu saja. Kalau ganjil kita ambil satu angka yang ada di tengah. Benar tidak? Iya, Bu. Nah, kebetulan yang di tengah-tengah ini kan ini nih 51 ini. Nah, berarti ini X berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kan di tengah. Dengan 7 di kiri, 7 di kanan. Yang ini tidak ada pasangan kan? Nah, bukan tidak ada pasangan ya maksudnya. Ini adalah nilai tengahnya. Jadi, nilai tengahnya. Jadi, Q1-nya adalah X8. X8 itu berapa? 51. Lalu Q3. Q3 itu dari X16 ya sampai dengan X30. X16 sampai dengan X30. Nilai tengahnya berapa? Ini ada di X23 yaitu nilainya 78. Paham tidak sampai sini? Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik. Intinya ya, untuk mengerjakan soal jangkauan dan simpangan kuartil ini, kalian tidak boleh salah menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Ya, bisa kalian baca lagi soal-soal yang minggu lalu membahas tentang kuartil ya. Itu bisa kalian baca lagi kalau kalian bingung ya. Nah, kalau kalian salah menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya, ya sudah. Kalau salah ya salah seterusnya.
Ya, jadi kalau untuk menyelesaikan soal yang jangkauan dan simpangan kuartil ini, kalian tidak boleh salah dalam menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Oke, lanjut yang B. Pertanyaan yang B adalah apa? Jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil rumusnya adalah R sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3-nya 78, Q1-nya adalah 51. 78 dikurang 51 sama dengan 27. Lalu yang C pertanyaannya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil rumusnya QD sama dengan setengah dikali R. Ya, Q3 dikurang Q1 ini kan rumus dari R ya, atau jangkauan kuartil ya. Maka setengah dikali R, setengah dikali 27. Hasilnya adalah 13,5. Selanjutnya yang D. Yang D ini adalah langkah. Rumus langkah adalah 3/2 dikali R. 3/2 dikali R. R-nya berapa? 27. Maka 3/2 dikali 27. Hasilnya adalah 40,5. Nah, setelah selesai, sudah sampai langkah, pertanyaan berikutnya apa? Pagar dalam. Rumus pagar dalam adalah Q1 dikurang L. Q1-nya adalah 51. L-nya adalah 40,5. Maka 51 dikurang 40,5 sama dengan 10,5. Lalu yang selanjutnya mencari pagar luar. Pagar luar rumusnya adalah Q3 ditambah L. Q3-nya 78. L-nya 40,5. Maka 78 tambah 40,5 sama dengan 118,5. Selanjutnya yang G. Yang terakhir adalah pensilan. Di sini jawabannya tidak memiliki pensilan karena tidak ada datum yang di bawah pagar dalam. Ada nggak? Lihat nih, pagar dalamnya kan 10,5. Ada nggak datumnya yang nilainya di bawah 10,5? Tidak ada ya, karena di sini paling kecil 28. Lalu pagar luar ada tidak? Yang di atas pagar luarnya kan 118,5. Ada tidak yang nilainya datumnya di atas 118,5? Tidak ada. Di sini paling tinggi 84. Maka tidak memiliki pensilan karena tidak ada datum yang di bawah pagar dalam dan di atas pagar luar. Nah, sampai sini paham tidak? Untuk materi jangkauan dan simpangan kuartil. Paham? Paham, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku. Ya. Nah, untuk simpangan rata-rata, ragam variansi, dan simpangan baku atau standar deviasi atau ada juga nyebut deviasi standar ya. Nah, ini ada data tunggal dan juga ada data kelompok. Ya. Ada data tunggal dan juga ada data kelompok. Apa yang membedakan antara data tunggal dan data kelompok? Biasanya terlihat satu dari soalnya. Kalau data tunggal, soalnya itu simpel, tidak memiliki tabel. Seperti tadi ya, tidak ada tabelnya. Lalu kalau data kelompok, berkelompok itu biasanya ada nilai frekuensinya. Ya. Kemudian rumusnya pun berbeda. Kalau untuk data tunggal, rumusnya hanya ini saja. Ya, kalau data berkelompok itu rumusnya itu ada di depan tanda sigma ini ada FI-nya atau frekuensinya. Ya, ada FI-nya atau frekuensinya. Ya, kalian gak usah bingung sama tanda sigma di sini. Sigma di sini maksudnya menyatakan jumlah. Ya. Oke, nanti akan kita bahas. Perhatikan di sini. Untuk data tunggal X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xn dengan rata hitung atau rata-rata X, di sini simbolnya adalah X bar.
Nah, simpangan rata-rata data tersebut adalah sebagai berikut. Nah, rumusnya ini untuk simpangan rata-rata. 1/n dikali jumlah, ya, jumlah XI dikurang rata-rata X. Ini yang tanda kurung yang seperti tanda garis ini menyatakan, ini maksudnya adalah nilai mutlak, ya. Nyatakan nilai mutlak. Nah, selanjutnya dengan N merupakan banyaknya data. Ya, N ini adalah banyaknya data. Lalu ragam atau variansi data tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Ya. Sama 1/n dikali jumlah XI dikurang rata-rata X, tapi dipangkatkan 2. Tanda kurungnya tanda kurung biasa, ya. Lalu simpangan baku. Nah, yang membedakan untuk rumus ragam variansi dan simpangan baku ini rumusnya sama. Yang membedakan adalah kalau untuk simpangan baku itu adalah akar dari S pangkat 2. S pangkat 2 ini kan ini, ya. Ini kan rumus dari ini kan ragam variansi. S pangkat 2 ini kan ragam variansi. Nah, jadi simpangan baku ini adalah akar dari ini S2-nya, yaitu ragam variansinya. Sebentar, ini kayaknya ada yang mau masuk. Enggak. Oke. Baik, kita bahas saja langsung ke contoh soal. Nah, perhatikan. Nah, ini ya, ini untuk data tunggal. Data tunggal biasanya soalnya seperti ini ya, lebih simpel daripada data berkelompok ya. Pertanyaannya sama aja, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Contoh soal. Diberikan data 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Ya. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata, itu kalian harus mencari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya ya. Nah, rata-ratanya berapa? Ini. Data ini dijumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data berapa? Hitung sama kalian. Ini ada berapa banyaknya data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 dibagi 7. Ini kan dijumlahkan nih. Hasilnya 42. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Inilah rata-ratanya. Lalu, rumus untuk simpangan rata-rata kan ini ya, 1/n dikali jumlah ya XI dikurang rata-rata X. XI ya, berarti dari X1, X2, X3 sampai dengan terakhir nih X berapa? X1-nya kan 2, X2-nya 4, X3-nya 5, X4-nya 6, X5-nya 7, X6-nya 8 dan X7-nya 10. Ya. Jadi 2 dikurang ya rata-rata X-nya 6. 2 dikurang 6 sama dengan negatif 4. Karena dia nilai mutlak, ya di sini ada tanda untuk nilai mutlak, maka negatif itu berubah menjadi positif. Ya, tapi tidak berlaku kebalikannya. Misal positif jadi negatif, tidak, ya hanya negatif saja berubah menjadi positif. Kalau positif ya tetap positif ya, nilai mutlak ya. 2 dikurang 6 sama dengan negatif 4. Karena dia di sini ada tanda nilai mutlak, maka berubah menjadi 4. 4 ditambah 4 dikurang 6, negatif 2. Negatif 2 berubah jadi 2. Lalu ditambah 5 dikurang 6, negatif 1. Berubah jadi 1. Ditambah 1. Tambah lagi 6 dikurang 6, 0. Ya udah tambahkan 0. 7 dikurang 6, 1. 8 dikurang 6, 2. Dan 10 dikurang 6, 4. Nah, ini dijumlahkan hasilnya adalah 14. Ya. Nah, sudah ketemu ya untuk rumus yang ini jumlah dari XI dikurang rata-rata X-nya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-ratanya. Ini kan tinggal kita kalikan dengan 1/n.
Ya, N-nya kan 7 jumlah datanya, ya banyaknya data kan 7. Maka 1/7 dikali jumlah ini adalah 14. 1/7 dikali 14 sama dengan 2. Nah, sampai sini untuk simpangan rata-rata data tunggal. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Jawab ya, ya. Ibu, Ibu, Bu, maaf Ya. ya Bu, boleh ulang sekali lagi nggak Bu penjelasannya Bu? Ya, bentar ya. Oke, kita ulangi. Yang mana? Yang mau ditanyakan yang mana? Itu Bu yang apa ya itu? Nggak susah nyebutnya. Yang angka 3 kebalik itu loh Bu. Hah? Yang mana? Apa sih itu Bu bentuknya Bu? Angka 3 kebalik ini. Yang ada 7. Oh, ini Ya, ini ya itu. sigma. Ini namanya sigma. Kan tadi saya jelaskan. Jadi kalian itu jangan bingung deh. Ini kan ada di rumus-rumusnya ini kan ada sigma ya. Nah, kalian mungkin bingung apa sih maksudnya ini apa sih kelihatannya sulit ya. Padahal sebenarnya sigma ini hanya menyatakan jumlah. Ya, hanya menyatakan jumlah sebenarnya sigma ini. Kan di sini ada X1 dikurang rata-rata X. Nah, jumlah dari ini berapa? Lalu dikalikan 1/n. Udah gitu aja sebenarnya. Makanya di sini nih kan XI dikurang rata-rata X. Ini dalam nilai mutlak ya. Ini ada ini nih, tanda nilai mutlak ini nih. Ya. Makanya tadi kan kalau rumusnya ini ya 1/n dikali jumlah XI dikurang rata-rata X gitu. Nah, kita cari dulu yang jumlah ininya ini XI dikurang rata-rata X. XI-nya ini dari berapa? Dari X1 sampai dengan X7. X7-nya berapa? 10, X6-nya 8, X5-nya 7, X4-nya 6, X3-nya 5, X2-nya 4 gitu. X1-nya 2. Nah, ini berarti sama dengan 2 dikurang 6 ini dari mana? 6 ini rata-rata X. 2 dikurang 6 ditambah 4 dikurang 6 ini berapa? 4 dikurang 6. 4 ini kan ini X2 ya. 4 dikurang rata-rata X-nya 6. 4 dikurang 6 ditambah 5 dikurang 6. Ditambah lagi 6 dikurang 6. Ditambah lagi 7 dikurang 6. Ditambah lagi 8 dikurang 6. Ditambah lagi 10 dikurang 6. Paham nggak ini? Ya Ibu paham Bu. Nah, Paham Bu. udah kan? 2 dikurang 6 itu kan negatif 4. Ya, karena ini ada tanda nilai mutlak, maka negatif menjadi positif. Negatif 4 menjadi 4. Ditambah 4 dikurang 6. 4 dikurang 6 ini kan negatif 2. Karena dia tanda nilai mutlak, maka jadi 2. Ditambah 2. Lalu 5 dikurang 6. 5 dikurang 6 ini kan negatif 1. Berubah jadi 1. Ya. Dan seterusnya ini kalian jumlahkan. Lalu kalian kurangkan lalu dijumlahin. Hasilnya 14. Nah, sudah ya untuk yang jumlah dari XI dikurang rata-rata X-nya kan 14. Ya udah, masukkan ke dalam rumus simpangan rata-ratanya. 1/n dikali jumlah XI dikurang rata-rata X sama dengan 1/n. N-nya adalah 7. Ini ada 7 nih ya datanya. Jadi 1/7 dikali jumlah XI dikurang rata-rata X-nya kan 14. Jadi 1/7 dikali 14 sama dengan 2. Gitu ya. Jadi sigma ini kayak angka 3 kebalik. Ini tanda sigma, ini hanya menyatakan jumlah. Paham?
Paham, Bu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang B. Yang B ini adalah ragam atau variansi. Ragam rumusnya atau variansi itu rumusnya ini ya. S2 sama dengan 1/N dikali jumlah dari XI dikurang rata-rata X pangkat 2. Sama seperti tadi. Ya, XI ini ya dari X1 sampai dengan X berapa itu di soalnya X7. X1-nya 2 dikurang rata-rata X-nya sama ya, rata-rata X-nya adalah 6. 2 dikurang 6 pangkat 2. Ditambah X2-nya berapa? 4. 4 dikurang 6 pangkat 2. Ditambah lagi X3-nya adalah 5. Jadi 5 dikurang 6 pangkat 2. Ini ya, jangan kalian bingung dari sini loh, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini ya. Nah, selanjutnya 6 dikurang 6 pangkat 2 tambah 7 dikurang 6 pangkat 2. 6 ini adalah nilai apa 6 ini? Ayo nilai apa 6 ini? Rata-rata. Nilai rata-rata ya. Oke, dan seterusnya sampai dengan 10 dikurang 6 pangkat 2. Nah, 2 dikurang 6 sama dengan negatif 4. Kalau ini enggak berubah ya. Enggak berubah, negatif berubah jadi positif, tidak. Beda tanda kurungnya tanda kurung biasa ya. 2 dikurang 6 negatif 4. Negatif 4 pangkat 2 berarti negatif 4 dikali negatif 4. Bukan negatif 4 dikali 2 ya. Tapi negatif 4 pangkat 2. Artinya negatif 4 dikali negatif 4. Sama dengan 16. 4 dikurang 16 sama dengan negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 artinya negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Ingat, negatif kali negatif hasilnya positif. Ya. Tanda yang sama jika dikalikan hasilnya positif. Tapi kalau tandanya berbeda, misal positif dikali negatif atau negatif dikali positif, itu hasilnya negatif. Ya. Terus selanjutnya 5 dikurang 6 negatif 1. Negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1. 6 dikurang 6 sama dengan 0. 0 pangkat 2 sama dengan 0. 7 dikurang 6 sama dengan 1. 1 pangkat 2 sama dengan 1 tetap ya. Dan seterusnya 8 dikurang 6 2. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 4. Lalu 10 dikurang 6 4. 4 pangkat 2. 4 dikali 4 sama dengan 16 tambah 16. Nah, ini semua dijumlahkan hasilnya adalah 42. Nah, ini kan sudah nih, kita sudah menjumlahkan rumus yang ada di depan sigma ini ya. Ya, jumlah dari XI dikurang rata-rata X pangkat 2 udah ketemu 42. Kita masukkanlah ke dalam rumus ragam variansinya. 1/N dikali jumlah XI dikurang rata-rata X pangkat 2. Berarti 1/N-nya kan banyaknya data 7, maka 1/7 dikali jumlah XI dikurang rata-rata X pangkat 2. Ini jumlahnya 42. Maka 1/7 dikali 42 sama dengan 6. Untuk ragam variansi, paham atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Hai, kok diem aja? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau ada yang mau ditanyakan, jawab. Tidak ada yang mau ditanyakan juga jawab. Udah, Bu. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut yang C. Yang C pertanyaannya adalah simpangan baku. Nah, untuk simpangan baku, rumusnya adalah akar S pangkat 2. S pangkat 2 itu adalah nilai dari ragam variansi. Nah, ragam atau variansi itu hasilnya berapa? 6. Maka akar 6 berapa? Kalau pakai kalkulator, jumlahnya 2,7.
Hasilnya adalah 2,45. Hasil dari akar 6 ini. Nah, sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, ini paham ya? Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Lanjutkan yang selanjutnya. Maksudnya yang materi berikutnya gitu loh. Nah, setelah tadi data tunggal, sekarang data kelompok. Oke, untuk data tunggal tadi sudah saya jelaskan bedanya dengan data berkelompok. Bedanya itu hanya di sini saja. Ada FI-nya, tambahan ya frekuensinya. Jadi 1/n dikali jumlah FI dikali XI dikurang rata-rata X. Ya. Oke, selanjutnya rumus ragam atau variansi adalah sebagai berikut. Ini rumusnya, ya, sama seperti yang data tunggal tadi, cuma ada tambahan FI-nya di depan tanda sigma ini, ya. Lalu untuk simpangan baku juga sama saja, ya. Oke, baik, kita lanjut ke contoh soal. Ya, sama seperti tadi, kalau mencari simpangan rata-rata, kalian harus mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu, ya. Baik, contoh soal. Tentukan simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku atau standar deviasi dari data pada tabel berikut. Ini datanya tabelnya. Ya, oke, kita jawab. Nah, kebetulan saya mau jawabnya di sini. Sebenarnya ini sama aja ya, cuma ini yang saya jabarin. Oke, kita jawab. Untuk menjawab yang pertama yaitu simpangan rata-rata, terlebih dahulu kita mencari rata-rata X-nya. Ya, untuk data berkelompok mencari rata-rata X itu jumlah FI dikali XI dibagi FI. Ya. Ini kok misal nih kalian tanya, Bu, kok rumusnya ini? Ini ingat tidak kita pernah ngebahasnya di beberapa minggu yang lalu? Untuk mencari rata-rata X data berkelompok itu kan ini ya, FI dikali XI dibagi FI, jumlah ini ya. Kan ada tanda sigma nih. Sigma di sini menyatakan jumlah ya. Jadi jumlah FI dikali XI, makanya di sini di tabelnya ada FI dikali XI jumlahnya nih 1230 dibagi FI, jumlah frekuensinya. Nah, gitu. Jadi sigma ini menyatakan jumlah. Tuh ya. Oke, pada soal itu hanya ada ukuran dan FI-nya saja atau frekuensinya. Sekarang kita cari XI-nya terlebih dahulu. Dari mana XI-nya? Kok bisa 12? Dari 10 ditambah 14 sama dengan 24. 24 dibagi 2, 12. 12. Lalu 15 tambah 19, 34 dibagi 2, 17. 20 tambah 24 sama dengan 44 dibagi 22. Dibagi 2 sama dengan 22. Lalu 25 ditambah 29 dibagi 2, hasilnya adalah 27. Lalu 25 tambah 2, oke udah ya. 30 ditambah 34 dibagi 2 sama dengan 32. Lalu 35 ditambah 39 dibagi 2, hasilnya adalah 37. Ini XI-nya sudah ketemu. Supaya nggak bingung, kalian kan kalau rata-rata X itu kan jumlah FI dikali XI per FI. Kalian cari lagi FI-nya dikali XI-nya. Gitu ya. FI-nya 6. Ini kan sebenarnya tabelnya tadinya nggak ada ya.
Cuma kita tambahin aja di sini, tambahin tabelnya lagi, nyarinya itu pakai kita tambahin tabel lagi gitu supaya kalian gak bingung gitu loh. Karena kalau dalam soal itu, dalam soal di situ tadi hanya ada tabel untuk kolom ukuran dan frekuensi saja. Ini kita yang menambahkan sendiri ya supaya memudahkan ya. Memudahkan kita mengerjakan soalnya ya. Oke, FI dikali XI. FI-nya berapa? 6, XI-nya 12, maka 6 kali 12, 72. Lalu 4 dikali 17, 68. 12 kali 22, 264. 16 kali 27, 432. 10 kali 32, 320. Lalu 2 dikali 37 sama dengan 74. Ini kita jumlahkan. Dijumlahin, ketemulah 1230. Oke, baru sampai FI dikali XI saja ya. Kalian anggap aja ini nggak ada nih, dua kolom ini anggap aja tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita cari rata-rata X-nya. Rata-rata X ini adalah jumlah FI dikali XI dibagi jumlah FI, jumlah frekuensi ya. Nah, jumlah dari FI dikali XI berapa? 1230. Maka 1230 dibagi FI-nya atau frekuensinya. Jumlah frekuensinya adalah 50. Maka ketemu jawabannya 1230 dibagi 50 sama dengan 24,6. Inilah rata-rata X-nya. Ya. Oke. Karena simpangan rata-rata rumusnya adalah XI dikurang rata-rata X. Ini dalam kurung untuk nilai mutlak ya. Kan rumusnya ini ya, simpangan rata-ratanya 1/n dikali jumlah FI kali XI dikurang rata-rata X. Kita cari ini dulu, yang ada di dalam tanda kurung ini dulu nih. Dalam tanda kurung nilai mutlak nih, mutlak ya, XI dikurang rata-rata X. Buat di dalam kolom berikutnya, tabel berikutnya yaitu XI dikurang rata-rata X. Ini tidak perlu dijumlahkan ya. Kalau mau dijumlahkan dikalikan dengan FI baru bisa dijumlahkan ya. Karena kan di sini jumlah FI dikali XI dikurang rata-rata X. Kita cari dulu yang ini. Yang ada dalam tanda kurung ini nih. Nih, tanda kurung nilai mutlak ya. Oke, XI dikurang rata-rata X. XI-nya berapa? 12. Di 12 dikurang rata-rata X-nya 24,6. 12 dikurang 24,6 sama dengan 12,6. Negatif 12,6, sorry. Negatif 12,6 karena dia ada tanda untuk nilai mutlak ya. Negatif 12,6 menjadi 12,6. Lalu selanjutnya 17 dikurang 24,6 sama dengan negatif 7,6. Berubah menjadi, karena nilai mutlak jadi 7,6. Lalu 22 dikurang 24,6 sama dengan negatif 2,6. Berubah jadi 2,6. Ya, negatif berubah jadi positif karena dia nilai mutlak. Lalu 27 dikurang 24,6 sama dengan 2,4. Terus 32 dikurang 24,6 sama dengan 7,4. Lalu 37 dikurang 24,6 sama dengan 12,4. Sudah ya mencari ini. Sekarang kita jumlahkan untuk yang FI, kita cari FI dikali XI dikurang rata-rata X. Yang ini kita kalikan lagi dengan FI. Berarti 6 dikali 12,6 sama dengan 75,6. Nah, lalu 4 dikali 7,6 sama dengan 30,4. 12 dikali 2,6 sama dengan 31,2. 16, oh sorry, saya salah ya. Maksudnya 6 dikali 12,6, 75,6. 4 dikali 7,6, 30,4 ya. 12 dikali 2,6, 31,2. Lalu 16 dikali 2,4, 38,4. 10 dikali 7,4, hasilnya 74. Lalu 2 dikali 12,4, hasilnya 24,8. Nah, ini kita jumlahkan. Ketemulah jawabannya 274,4. Nah, setelah sampai sini, kita masukkan ke dalam rumus simpangan rata-ratanya.
Rumusnya 1/n dikali jumlah FI dikali XI dikurang rata-rata X. Sama dengan 1/n, berarti 1/n. N-nya ini banyaknya data. Banyaknya data ini kita lihat dari jumlah frekuensinya, FI-nya. Jumlah frekuensinya 50, maka 1/50 dikali 274,4. Ini. Paham sampai sini ketemu hasilnya 5,488. 5,488. Nah, sampai sini paham tidak? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan untuk simpangan rata-rata data berkelompok? Ada yang mau ditanyakan untuk simpangan rata-rata data berkelompok? Sudah, Bu. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke ragam atau variansi. Nah, selanjutnya ya, untuk ragam atau variansi sama seperti mencari simpangan rata-rata, ya. Hanya saja ini kita ganti tanda kurungnya, ya, karena kalau ragam atau variansi itu kan rumusnya ini nih, ya, S pangkat 2 sama dengan 1/n dikali jumlah FI dikali XI dikurang rata-rata X pangkat 2. Ya. Oke. Kita ganti, hanya ganti bentuk tanda kurungnya saja, lalu ditambahkan pangkat ya. Nah, kalau yang di atas kan dia untuk nilai mutlak ya, tanda kurung nilai mutlak ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini tidak perlu dihapus yang ini, kalian cukup menggantinya dengan ininya saja, ya. Rumusnya ya, kalian ganti ini. Oke. XI dikurang rata-rata X. XI-nya 12. 12 dikurang rata-rata X-nya tadi berapa? 24,6 ya. Ini ya rata-rata X-nya 24,6. Maka 12 dikurang 24,6 berapa? Berapa? 12 dikurang 24,6? Nih, saya hapus aja deh ininya biar kalian mikir, maksudnya kalian nyari itu. Kalau di sini kan udah ada jawaban dari saya ya. Oke, XI-nya 12 ya. 12 dikurang 24,6 berapa? Ayo suaranya mana? 12,6 negatif 12,6. Nah, negatif 12,6 pangkat 2. Artinya negatif 12,6 dikali negatif 12,6 jadi berapa? 158,76. 158,76. Lalu selanjutnya 17 dikurang 24,6. Berapa? Min 7,6. Negatif 7,6. Nah, negatif 7,6 pangkat 2 hasilnya berapa? 57,76. 57,76. Lalu selanjutnya 22 dikurang 24,6. Hasilnya berapa? Negatif 2,6. Nah, 2,6 dikali pangkat 2 berarti 2,6 dikali 2,6. Berapa jawabannya? 6,76. 6,76. Oke, kita lanjut lagi. 27 dikurang 24,6. Berapa? 2,4. 2,4 pangkat 2. Jadi berapa? 5,76. 5,76. Selanjutnya 32
dikurang 24,6. Hasilnya? 7,4. Nah, 7,4 ini pangkat 2, berarti 7,4 kali 7,4. Hasilnya? 5,76. Lalu 37 dikurang 24,6 berapa? 12,6. 37 dikurang 24,6. 12,4. Pangkat 2, jadi 12,4 dikali 12,4. Berapa jawabannya? 153,76. Oke. Nah, setelah sampai sini apakah harus dijumlahkan? Tidak. Tidak, ya karena kan rumusnya gini, nih kan kelihatan rumusnya, jumlahnya seper n dikali jumlah fi dikali xi dikurang rata-rata x pangkat 2. Nah, kita kalikan lagi dengan frekuensinya gitu ya. Oke, sekarang 6 dikali 158,76 berapa? 952,56. Lalu selanjutnya berapa lagi? 4 dikali berapa? 57,76. Berapa 4 kali 57,76? 231,04. 231,04. Oke, kita lanjutkan. 12 dikali 6,76. 81,12. Selanjutnya 16 dikali 5,76. 92,16. Oke, selanjutnya 10 dikali 54,76. 547,6. Selanjutnya 2 dikali 153,76. 352,52. Oke, nah ini dijumlahkan tidak? Jumlahkan. Nah, berapa hasilnya? 952,56 tambah 231,04, lalu kita tambah lagi 81,12, tambah lagi 92,16, tambah lagi 547,6, tambah lagi 307,52. Berapa? 2.212. Nah, ini jumlahnya. Oke, setelah kita jumlahkan, kita masukkan ke dalam rumus ragam atau variansinya. Ini rumusnya ya. S pangkat 2 sama dengan 1/n dikali jumlah fi kali xi dikurang rata-rata x pangkat 2. 1/n berarti 1/n-nya adalah banyaknya data, berarti jumlah frekuensi. Jadi 1/50 dikali 2.212. Hasilnya adalah 44,24. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Sekarang setelah mencari ragam atau variansinya, kita cari simpangan bakunya. Simpangan bakunya berapa? Rumusnya kan S sama dengan akar S pangkat 2. Berarti akar dari ini 44,24 ini adalah 6,65. Nah, paham tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak untuk soal untuk materi hari ini? Ibu, jadi untuk pangkat kita boleh pakai kalkulator ya, Bu? Kenapa? Untuk mencari pangkat kita boleh pakai kalkulator.
biasakan jangan pakai kalkulator. Karena apa? Kalian ujian nasional nanti mana boleh pakai kalkulator. Ya, biasakan kalau mencari untuk mengalihkan pangkat jangan pakai kalkulator. Usahakan tidak boleh pakai ya, harus bisa ya. Karena apa? Nanti saat kalian ujian nasional ya, ujian nasional tetap ada ya, paling juga diganti namanya. Ya biasanya ujian nasional diganti bukan ujian nasional, misal apa itu atau AN atau apa gitu ya. Begitu sebenarnya sama aja ya, intinya ujian nasional juga. Ya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu, Ya. Kenapa? Ada yang mau ditanyakan tidak? tidak Bu. Oke, tidak ada ya. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian ke Google Classroom-nya ya. Nanti kalian catat lagi materi yang barusan hari ini saya sampaikan ya. Kalian catat lagi, lalu bisa kalian kerjakan soalnya. Nah, ada juga nih, sorry, saya belum bahas ini. Nah, kalau misalkan kalian mau langsung juga boleh ya untuk mencari ragam variansi. Kebetulan di sini tabelnya hanya untuk hanya sampai rumus simpangan rata-rata ya. Ya, ini hanya sampai rumus simpangan rata-rata. Untuk yang ragam variansinya saya tidak gunakan tabel, tapi saya langsung seperti ini ya. Ini ragam atau variansinya saya langsung ya, FI dikali XI dikurang rata-rata X pangkat 2. Langsung juga boleh. FI-nya berapa? 6, tulis 6. Dikali XI-nya berapa? XI-nya 12. Dikali 12 dikurang rata-rata X-nya 24,6 pangkat 2. Tambah 4 ya, FI-nya 4 dikali 17, XI-nya 17 dikurang 24,6 pangkat 2 dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 2 dikali 37 dikurang 24,6 pangkat 2. Nah, kalau bentuk seperti ini, langsung seperti ini, kalian cari dulu yang ada di dalam tanda kurung. Ya, kayak ini 6 dikali 12 dikurang 24,6 pangkat 2. 12 dikurang 24,6 berapa? Gitu ya. Kalikan cari yang ada di dalam tanda kurung dulu. 12 dikurang 24,6 ya, hasilnya adalah negatif 12,6. Negatif 12,6 ini dikalikan dengan negatif 12,6. Kan pangkat 2 ya. Sama dengan 158,76 ya. Nah, 158,76 ini baru dikalikan dengan 6. Ketemu jawabannya 952,56. Sama dengan yang ini ya. Dengan yang kita cari pakai tabel. Tuh 952,6. Lalu berapa lagi nih? 4 dikali 17 dikurang 24,6 pangkat 2. Kurangi dulu ini, 17 kurang 24,6, lalu pangkatkan 2. Setelah itu baru dikalikan 4 dan seterusnya. Ketemu hasilnya 2212. Sama seperti tadi. Kalau ini langsung ya, kalau langsung seperti ini, cari dulu angka yang di dalam tanda kurung. Paham? Paham, Bu. Oke. Baik, kalau begitu karena tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Kalian lanjutkan langsung ke Google Classroom-nya ya. Catat materinya, tugasnya kerjakan di kertas folio, lalu difoto, kirim ke Google Classroom. Lalu silahkan kalian simpan tugasnya di map Snellhector. Ya, nanti saya suatu hari kalian misalkan ada sesuatu harus ke sekolah, bisa dikumpulkan tugas-tugasnya pakai map Snellhector-nya ya. Baik, kalau begitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh.